Iya, ternyata kita di SUNY ini punya fasilitas yang sangat lengkap. Baik, Gitu. iya. Dan bagi masyarakat Kota Jayapura siapa saja boleh untuk Menikmati untuk menikmatinya datang ya, fasilitas kami ya, betul. Setelah kita dengar penjelasan tadi cukup banyak ya, baik kamar, baik meeting room maupun fasilitas lainnya. Yang kita lihat juga bahwa di sini punya parkiran yang sangat luas ya. Betul, parkirnya sangat luas. Kita di Kota memang Jayapura memang masalahnya ada di parkiran juga. Betul, sebenarnya. betul. Tapi SUNY ternyata punya parkiran yang iya, pada saat memang kita hektik, contohnya misalnya ada pernikahan ya ataupun wedding misalnya. Betul. Kalau memang parkiran kita misalnya tidak cukup, tapi masih kita bisa kerjasama dengan sebelah ya, dengan apa BKN ya. Ya, BKN di sebelah. Jadi kita memang tidak terlalu jauh juga ke hotelnya. Gitu kan, mereka bisa lakukan jalan kaki. Biasanya begitu. Tapi kayak kemarin misalnya selama kita cukup ya. di kita tidak tidak lemparkan ke sana gitu untuk parkir. Parkir kita bisa sampai dengan 90 parkiran lah, 90 kendaraan kalau misalnya di sini tuh. Luar biasa. Ya, sudah cukup. Dengan itu paralel gitu kan. Ya. Itu termasuk kalau motor mungkin lebih banyak lagi jadinya gitu kan. Itu untuk mobil terutama gitu kan. Kita sangat luas sekali untuk parkiran. Iya. Iya. Salah satu yang menjadi pertimbangan dari tamu ketika menginap di suatu hotel itu kenyamanan. Betul, kenyamanan. Kenyamanan. Ya. Bagaimana dengan di SUNY sendiri, Pak? Ya, tetap itu adalah misi dan visi utamanya, istilahnya our customer stay comfort and convenience, ya kan? Convenient dengan fasilitas kita, dengan pelayanan kita, dengan produk kita. Makanya kita make sure terus terhadap daripada sisi lain, misalnya untuk kenyamanan dari misalnya segi kamar, cleanliness-nya, ya kan, kebersihan daripada kamar itu sendiri, ya fasilitas di dalamnya, AC-nya juga kan tetap harus dingin. Kebetulan kita AC ini kita di sini tidak gunakan yang namanya split AC, tapi gunakan kita PPRP yang mana kita agak sentral gitu kan. Jadi beberapa, jadi sangat dingin sekali, sangat luar biasa, justru itu sangat dingin sekali. Dan juga seperti yang lainnya gitu kan, air panas, air dingin juga kita semburannya memang bagus. Terus juga termasuk daripada TV ya, pelayanan TV itu yang kita gunakan internet TV jadinya. Jadi di samping itu pada saat kita misalnya susah gunakan yang ini, kita punya alternatif. Kalau mau pakai internet hotel, tapi kalau mau pakai internet yang lebih cepat lagi, bisa gunakan ke internet yang connect ke TV. Dan itu lebih cepat gitu kan. Jadi di kamar itu, makanya saya katakan kalau tamu malas misalnya ada meeting dengan di luar, kita gunakan Zoom meeting. TV itu karena kita gunakan smart TV, jadi kita bisa ya? meeting ya di kamar aja gitu kan. Itu ya. Bisa di Salah situ. satu lagi, Pak, yang selalu jadi pertimbangan terutama tamu dari luar itu akses. Ya. Akses dia kepada fasilitas publik, misalnya rumah sakit atau misalnya mall atau ke bandara, itu dari sini bagaimana dari hotel? Beberapa tamu sangat misalnya dekat, ya? sangat dekat. Misalnya tamu ya? Misalnya kayak kemarin kan kita bisa ada kebetulan ada tamu juga grup misalnya gitu kan. Kalau mereka lakukan penjemputan, kita lakukan penjemputan dari sini. Terutama yang di grup gitu. Tapi kalau misalnya dia individual, biasanya mereka punya ataupun korporasi misalnya koordinasi dengan korporasinya. Tapi kalau misalnya dari grup kayak kemarin misalnya contoh dari ada satu grup ya, besoknya juga kita drop, pulangnya drop bisa ya, kemarin dia bisa diatur gitu kan. Kalau mall mungkin yang terdekat ya di sini, kalau kita AB Pura kita punya Ramayana ya, AB Pura Mall lebih dekat lagi. Dari sini cuma 1 kilometer aja mutar. Gitu kan, fasilitas lainnya misalnya contohnya kan kebetulan kita di jalan, memang jalan yang banyak food street vendors gitu kan, food street. Jadi bagi customer mungkin yang mau keluar ke depannya, misalnya makan boring di hotel, tapi biasa di sini berbagai aneka pilihan. Dan kebetulan kita di depan hotel itu sangat banyak pilihan makanan-makanan luar biasa. Jadi bagi mereka yang tidak boring yang tradisional istilahnya ya, mungkin dari dari lalapan, sotoke, ya soto Macakassar ataupun misalnya kondro, sampaikan ke sana. Padangnya juga ada gitu kan, sate ayamnya ada. Di sini tidak membosankan. Apabila misalnya tamu bosan dengan makanan di hotel, bisa menjadikan pilihan gitu kan. Karena memang street kita dipenuhi kalau malam itu dengan pedagang-pedagang makanan. Gitu. Sebagai alternatif ya begini gitu. Jadi jarak untuk kayak misalnya ke mall tidak jauh ya. Ke mall jauh. 10 menit atau ke Saga aja misalnya, dari sini kan ke Saga cuma 500 meter istilahnya kan, lebih dekat lagi, lebih dekat ke mallnya. Kalau rumah sakit juga kan dekat di rumah sakit juga misalnya Bayangkara, rumah sakit AB Bayangkara juga cuma berapa, 1 kilometer. Rumah sakit AB cuma 500 meter. Intinya apabila misalnya di sini ada tamu yang sakit ya kita bantu, kita antarkan
karena itu bagian dari fasilitas kita gitu kan. Termasuk misalnya dia ingin berwisata ke pantai kan cukup dekat juga ya. Ya pantai ya betul, Pantai kita Hamadi. misalnya ke Hamadi kan, Hamadi dekat biasanya. Kita arahkan aja. Kita arahkan ke mereka misalnya, tapi kalau misalnya perlu saya katakan dalam number yang banyak misalnya kita bisa drop gitu kan. Tapi kalau satu orang biasanya mereka gunakan fasilitas sendiri. Ya, wisata pantai ataupun misalnya kayak kemarin saya dapat kru dari Garuda kan. Iya. Mereka saya ajak misalnya ke Jayapura City ke atas itu kan dan juga ke Jembatan Merah gitu kan. Ya itu kan merupakan ikon dari Jayapura. Istilahnya Jadi datang ke singkatannya Jayapura, JM ya, Pak, ya? ya Jayapura. Misalnya kalau ke Jayapura kalau tak foto di mana? Tak foto tas selfie di Jembatan Merah itu Belum ke Jayapura. dalam khusyuk kata kalau orang-orang itu kan. Jadi harus kalau enggak ataupun ke Jayapura City. Jadi kita bisa melihat yang namanya city daripada Jayapura, keindahan Jayapura itu sendiri. Ya kan, itu harus makanya orang yang datang ke Jayapura kalau nggak ke Jayapura City atau ke Jembatan Merah gitu kan, itu harus gitu. Iya. Iya, Di harus. sampingnya ada restoran. Ya Sama betul, dengan apalagi misalnya daerah sananya kan ke Koya daerah situ kan ada restoran-restoran yang banyak pilihan. Pinggir pantai, Buat yang pantai pinggir pantai enak banget ya, seperti Yes Beer kan Yes Beer dan lain Juragan sebagainya. Dapur, ya. Iya betul. Apalagi sana ada ya memang ada resort-resort juga ya kan tambahannya. Tapi enak, pantainya bersih juga dan bisa dinikmati. Jadi bagi tamu-tamu mungkin yang stay di sini ya kita bisa arahkan bantu ke sana sebagai leisure-nya mereka untuk berwisata pantai di Hamadi. Pak, sebentar lagi ini kan ada Independence Day ya, Ya. 17 Agustus gitu. Dari hotel sendiri bagaimana mempersiapkan diri untuk atau ada semacam promo atau apa begitu untuk 17-an? Biasanya kan hampir semua tempat melakukan ya semacam itu. Silakan Pak Bubarkom. Ayah bisa jawab. Mungkin kalau dari hotel sendiri kita untuk menyambut Independence Day kita juga ada paket long stay package. Jadi kita bisa menginap di hotel selama 7 malam. Itu kita sudah buat paketnya, jadi bisa di deluxe room, bisa di grand deluxe room, bisa juga di executive room. Harganya tentu saja lebih murah daripada kita nginap sehari. Itu salah satu paketnya kita long stay package. Lalu untuk food and beverage-nya kita ada promonya, tapi kita belum bisa spill sekarang. Mungkin bisa pantau di Instagram kita di Suni Hotel and Convention Abepura. Bisa pantau dulu di situ untuk tahu Mantap ini. promonya kita apa di bulan ini. Yang pasti orang penasaran ini. Iya. Siap, wah luar biasa gitu. Terakhir Pak, kalau publik masyarakat ingin nginap di sini, bagaimana caranya Pak? Reservasi bisa langsung Oke. ke sini atau bisa secara online atau seperti apa Pak? Bisa. Oke, jadi untuk bookingan ya mungkin bisa berbagai macam pilihan. Ya bisa langsung datang ataupun misalnya bisa online. Online kita banyak gitu kan main di OTA, online travel agent ya bisa misalnya melalui Traveloka, melalui Pegi-Pegi, tiket.com, Agoda, Expedia ataupun punya TripAdvisor, ada semua. Jadi ya kita lihat di sana ya kalau ataupun booking.com ya itu lihat di sana, lihat harganya. Karena kenapa? Kalau di mana OTA itu harga kadang kan turun naik juga gitu kan, jadi berdasarkan daripada demandnya itu sendiri gitu kan. Jadi ya mungkin kalau memang lebih walk-in kita juga pasti akan kasih harga khusus gitu kan. Biasanya begitu, tapi biasanya kita samakan harga dengan di OTA sama dengan walk-in, tapi biasanya kalau walk-in biasa kita kasih harga khusus gitu kan, lebih murah lagi daripada OTA-nya. Itu salah satu daya tarik kita gitu kan, daya tarik kita. Terakhir apa yang menjadi harapan Bapak sebenarnya untuk masyarakat atau untuk hotel ini ke depan Pak? Ya ke depan mungkin ya persaingan bisnis bisa lebih baik lagi, apalagi kita istilahnya baru melewati masa-masa krisis ya, masa-masa COVID yang mana 2 tahun ini sangat-sangat membebankan buat hotel operation ya, terutama dari tingkat hunian dan juga sangat berdampak sekali kepada ya karyawan ya, sehingga di operasional juga istilahnya karyawan itu istilahnya masuk sekian setengah-setengah gitu kan, sangat dampak sekali. Ya mudah-mudahan ke depan pariwisata di Jayapura bisa lebih meningkat dan juga tingkat hunian itu bisa lebih tinggi lagi dan kita bersaing dengan sehat dengan hotel-hotel yang lain. Ataupun mungkin ya ke depan kita juga akan mempromosikan mungkin lebih giat lagi ya melalui media sosial ataupun secara langsung ya, melalui media sosial ataupun misalnya dengan online ataupun offline juga, sehingga kita juga bisa menjadi the best hotel di Jayapura lah begitu, mudah-mudahan, dan kita bisa meningkatkan tingkat hunian dengan pelayanan terbaik dan produk yang terbaik begitu Pak. Terima kasih banyak Pak, semoga sukses Suni Hotel menjadi salah satu hotel terbaik yang ada di kota Jayapura, yang bisa diakses, dipakai atau menyediakan berbagai kenyamanan, fasilitas untuk
masyarakat di Jayapura atau mungkin dari mana saja. Iya, Terima kasih ngobrol-ngobrolnya pemirsa Cepos TV. Itulah ngobrol-ngobrol kita dengan General Manager Suni Hotel Bapak Rahman dan Ibu Cahaya. Kita akan ketemu lagi dalam acara podcast kita selanjutnya di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih. Makasih banyak, Pak. Terima kasih banyak.